so break down. I know you got me, baby. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Tak kuat. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Saputri Bomonabot dengan NPM 0227241177. Saya mahasiswi dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Topik ini sangat menarik karena kita semua tahu Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Maka, wajar kalau sistem keuangan yang sesuai prinsip Islam semakin dibutuhkan. Nah, dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana bank syariah berkembang, tantangan yang dihadapi, serta peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan ekonomi kita. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor, pemerintah, OJK, universitas, dan lembaga keuangan. Perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri, harus ada dukungan regulasi, riset, dan kebijakan yang selaras. Contohnya, pemerintah memberikan insentif pajak bagi produk syariah, kampus meneliti modal bisnis keuangan syariah, OJK dan DSN MUI memperkuat pengawasan syariah agar kepercayaan publik meningkat. Teman-teman, perbankan syariah itu sebenarnya bukan hal baru. Tujuannya sama seperti bank pada umumnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembayaran. Tapi bedanya perbankan syariah berlandas prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap hal-hal yang merugikan pihak lain. Artinya, semua kegiatan di bank syariah harus bebas dari riba, gharar, atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian. Kalau kita lihat ke belakang, sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di negeri ini. Setelah itu pertumbuhannya cukup pesat. Banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS, dan kemudian lahirlah Bank Umum Syariah atau BUS serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Jadi, bukan sekedar bank tanpa bunga, tapi bank yang beretika dan adil, baik untuk nasabah maupun lembaga itu sendiri. Tonggak pentingnya adalah saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi dasar hukum kuat bagi operasional bank syariah di Indonesia. Jadi, bisa kita simpulkan, perkembangan perbankan syariah ini bukan hanya dorong agama, tapi juga bagian dari sistem keuangan nasional yang resmi dan diakui negara. Nah, sekarang kita bahas prinsip dan produk yang digunakan dalam perbankan syariah. Seperti saya sebut tadi, bank syariah tidak mengenai bunga, sebagai gantinya ada berbagai bentuk akad atau perjanjian. Misalnya, yang pertama, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua, musyarakah, dua pihak bekerjasama dengan modal bersama dan berbagai keuntungan sesuai porsi. Yang ketiga, murabahah, jual beli dengan margarin, keuntungan yang disepakati di awal. Yang keempat, ijarah, sewa menyewa atau leasing. Dan ada juga qardah hasan, yaitu pembiayaan sosial tanpa bunga.
Jadi di sini terlihat bahwa sistemnya transparan dan adil, bukan sepihak seperti sistem bunga tetap pada bank konvensional, yaitu pembiayaan sosial tanpa bunga. Sekarang kita masuk ke bagian agak berat, yaitu tantangan. Meskipun pertumbuhannya cepat, industri ini menghadapi berbagai kendala. Pertama, dari sisi regulasi, banyak aturan di Indonesia masih berbasis sistem konvensional. Akibatnya, bank agak terbatas dalam melakukan inovasi atau produk baru. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Nasabah seringkali lebih familiar dengan produk konvensional, masih banyak yang belum memahami perbedaan prinsip syariah, bahkan ada yang ragu apakah benar-benar bebas riba. Ketiga, sumber daya manusia, jumlah pegawai yang benar-benar memahami hukum dan prinsip syariah masih terbatas. Adalah layanan syariah harus dijalankan dengan ilmu dan etika yang tepat. Jadi, tantangan ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal pemahaman dan edukasi masyarakat. Tantangan dalam perbankan syariah. A. Tantangan regulasi. Regulasi masih banyak mengacu pada sistem perbankan konvensional. Diperlukan payung hukum dan kebijakan khusus agar inovasi syariah dapat berkembang tanpa terhambat. B. Persaingan dengan bank konvensional. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah masih rendah. Diperlukan edukasi dan solusi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. C. Tantangan sumber daya manusia. Keterbatasan tenaga kerja yang memahami prinsip-prinsip syariah. Perlu pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai bank syariah agar layanan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi teman-teman, di balik semua tantangan itu ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lebih dari 230 juta orang. Artinya, pasar potensi untuk produk keuangan halal itu luar biasa besar. Kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal juga meningkat, apalagi di kalangan muda dan pelaku UMKM. Peluang dan potensi pasar. Tujuannya tunjukkan sisi optimis dan peluang besar. Namun di balik tantangan ada peluang besar. Indonesia punya populasi muslim terbesar di dunia dan kesadaran akan keuangan halal terus meningkat. Selain itu, kemajuan teknologi digital membuka peluang bagi fitness syariah, seperti aplikasi pembiayaan halal atau investasi berbasis syariah. Dengan inovasi produk seperti pembiayaan mikro dan layanan digital, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, bahkan hingga pelosok daerah. Tips: gunakan intonasi positif dan semangat. Sebutkan contoh konkret seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI yang kini menjadi salah satu bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, kita punya Bank Syariah Indonesia atau BSI, hasil merger dari 3 bank syariah BUMN pada tahun 2021. Sekarang BSI termasuk bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Ini bukti bahwa perbankan syariah bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa bersaing di level global. Jadi, kalau dikelola dengan baik, industri ini bisa menjadi motor ekonomi umat dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Perkembangan teknologi juga sangat membantu kemajuan bank syariah. Sekarang banyak aplikasi mobile banking syariah yang memudahkan nasabah menabung, berzakat, bahkan berinvestasi tanpa harus datang ke kantor. Ada juga fitness syariah seperti Alami, Etis, dan Dana Syariah yang membantu masyarakat mendapatkan pembayaran halal dengan cepat dan aman. Teknologi membuat prinsip syariah bisa diakses oleh siapapun dimanapun tanpa batas wilayah. Maka ke depan digitalisasi dan inovasi produk menjadi kunci agar perbankan syariah tetap relevan dan kompetitif. Untuk memperkuat perbankan syariah ke depan ada beberapa strategi penting. Yang pertama,
Meningkatkan literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum paham, jadi edukasi harus terus dilakukan mulai dari sekolah, kampus, hingga komunitas. Yang kedua, mendorong inovasi produk, digitalisasi layanan. Misalnya integrasi zakat, wakaf, dan investasi dalam satu platform digital. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga. Pemerintah, OJK, DSN, MUI, dan lembaga pendidikan harus bersinergi. Dan terakhir, penguatan SDM. Harus ada pelatihan dan sertifikasi agar tenaga kerja bank syariah benar-benar memahami prinsip Islam secara menyeluruh. Perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Dari sana berkembanglah banyak lembaga lain yang beroperasi berdasarkan prinsip lain. Prinsip dasarnya adalah larangan terhadap riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi perjudian. Semua transaksi harus adil dan transparan. Contohnya, kalau di bank konvensional ada bunga, maka di bank syariah diganti dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, atau jurnal beli dengan margain murabaha. Inovasi dan peran teknologi. Tujuannya menunjukkan arah perkembangan dan bagaimana teknologi menjadi pergerakan utama kemajuan perbankan syariah masa kini dan masa depan. Penjelasannya, teknologi berperan besar dalam perkembangan perbankan syariah. Maksudnya, kemajuan teknologi membantu bank syariah agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat luas. Dulu, layanan bank syariah masih terbatas di kantor fisik. Sekarang, semuanya bisa dilakukan lewat gawai atau HP dengan prinsip halal dan bebas riba tetap terjaga. Contoh nyata yang pertama, mobil banking syariah. Misalnya BSI Mobil, Bank Muamalat Mobil, atau Bank Mega Syariah Mobil. Nasabah bisa membuka rekening tanpa datang ke kantor, mengatur pembiayaan syariah atau seperti murabaha atau ijarah, berinvestasi di produk halal seperti reksadana syariah. Artinya, kemudahan digital tanpa meninggalkan prinsip syariah. 2. Fitness syariah. Contoh alami, etis, P2P syariah lainnya. Mereka menghubungkan investor dan pelaku usaha tanpa bunga atau riba. Transaksi dijalankan dengan akad syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM halal di seluruh Indonesia. Dampak positif teknologi, transparansi lebih tinggi. Semua transaksi terekam digital, mudah diaudit. Akses merata, masyarakat di daerah bisa ikut serta tanpa harus ke kota besar. Efisiensi tinggi, proses cepat, biaya rendah, layanan 24 jam. Strategi pengembangan tujuannya memberikan pandangan ke depan tentang bagaimana perbankan syariah bisa terus tumbuh kuat dan relevan di era modern. Penjelasannya, ke depan perbankan syariah perlu fokus pada 3 hal utama. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh dan makna mendalam. Edukasi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat belum tahu bedanya bank syariah dan konvensional. Literasi rendah menyebabkan mereka ragu beralih ke layanan syariah. Solusi, bank bisa mengadakan seminar, kampanye, media sosial, dan edukasi di kampus atau pesantren. Kolaborasi dengan sekolah atau universitas untuk membuat materi ekonomi syariah sederhana dan praktik. Yang kedua, inovasi digital, layanan cepat dan mudah. Dunia terus bergerak digital. Kalau bank syariah tidak ikut akan tertinggal. Digitalisasi membantu bank melayani nasabah lebih luas, bahkan hingga pelosok negeri. Contohnya, aplikasi bank syariah dengan fitur chatbot, pembiayaan online, zakat digital, hingga emas atau tabung emas syariah.
penggunaan AI dengan big data untuk menilai kelayakan pembiayaan dengan prinsip etika syariah. Struktur dan jenis lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah di Indonesia terdiri atas yang pertama, Bank Umum Syariah atau BUS, bank penuh berbasis prinsip syariah. Contohnya Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah. Yang kedua, unit usaha syariah atau US, unit syariah dari bank konvensional, contohnya BNI Syariah sebelum Marger. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, lembaga kecil yang fokus pada pembiayaan mikro dan UMKM. Selain itu, ada lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS dan koperasi syariah yang melayani masyarakat di tingkat lokal. Peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah lembaga independen di dalam setiap bank syariah. Tugasnya memastikan seluruh aktivitas dan produk bank mematuhi prinsip syariah. Anggota DPS ditujukan berdasarkan rekomendasi DSN MUI. DPS juga melakukan audit dan memberikan fatwa internal terhadap produk baru sebelum diluncurkan. Produk dan layanan perbankan syariah. A. Penghimpunan dana wadiah atau titipan tanpa imbalan seperti tabungan wadiah, mudharabah atau bagi hasil seperti deposito syariah. B. Penyaluran dana murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, musyarakah atau kerja sama modal, ijarah atau sewa menyewa seperti leasing syariah, gardahasan atau pembiayaan sosial tanpa bunga. C. Jasa lainnya, wakalah atau perwakilan, wakafalah atau penjaminan, roh atau gadai syariah, serta haji atau umrah financing. Jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Memang masih ada tantangan mulai dari regulasi, edukasi, sampai teknologi. Tapi kita bisa berinovasi, bekerja sama, dan meningkatkan literasi masyarakat. Maka industri ini akan tumbuh pesat. Perbankan syariah bukan hanya tentang beban bunga, tapi tentang sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Mari kita dukung bersama agar ekonomi syariah Indonesia berkembang membawa keberkahan bagi semua.